Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini kita masih ngobrolin tentang permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dan kali ini yang akan kita coba sampaikan adalah mengenai hibah, khususnya mengenai hibah tanah. Dan ini juga awalnya dari satu pertanyaan masyarakat, di mana dia bertanya bahwa ibunya diberikan mungkin atau diwariskan atau diberikan tanah oleh neneknya, dan neneknya dulu itu tanah itu dihibahkan dari suaminya. Nah, sekarang itu tanah itu akan digugat oleh suaminya neneknya. Jadi bayangannya mungkin dulu suami neneknya itu adalah seorang Buddha yang mempunyai anak, dan sekarang cucunya dari anaknya suaminya. Jadi bukan bukan anak kandungnya neneknya tentunya, tapi dari suaminya. Nah, itu mau diminta kembali tanah tersebut. Pertanyaannya, gimana solusinya? Ya, saya akan mencoba menjawab secara umum. Pertama, mengenai hibah. Apa itu yang dinamakan dengan hibah? Di dalam Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1666 disitu jelaskan penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, dan seterusnya. Jadi intinya sebenarnya hibah itu setelah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Tapi selanjutnya sebenarnya gimana sih kalau untuk penghibahan itu untuk tanah itu? Nah, prosesnya bagaimana? Mungkin kali ini sekalian akan kita coba jelaskan. Pertama, bahwa apabila ada penghibahan tanah, sebaiknya itu harus dicatatkan kepada PPAT. Nah, pada PPAT untuk dicatatkan. Dan sebenarnya sih tadi ini pertanyaan juga yang bertanya, tanah itu sudah dicatatkan, dan sementara yang meminta itu hanya punya letter C. Nah, nanti ini kaitannya bagaimana antara setelah dicatatkan dengan letter C tersebut. Nah, ini sebagaimana aturannya di dalam pasal 37 PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, di mana di sini dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan rumah susun, terus di situ ada hibah, itu sebaiknya atau dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Jadi ini sebelum didaftarkan kepada BPN atau untuk pendaftaran tanahnya, harus dicatatkan dulu di PPAT. Nah, ini langkah pertama apabila mendapatkan hibah berupa tanah, itu sebaiknya harus dicatatkan dulu oleh PPAT. Nah, syaratnya apa? Di situ dijelaskan bahwa ketika kita mencatatkan, paling tidak sekurang-kurangnya ada orang saksi. Ini sebagaimana dijelaskan di PP pasal 38 PP nomor 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah. Itu apabila kita mau mencatatkan di PPAT, paling tidak dihadiri oleh yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang
saksi gitu. Ya, jadi setelah tadi ditandatangani oleh petugas PPAT, sebaiknya kemudian didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat untuk dibuatkan sertifikat agar lebih kuat. Ya, jadi kembali kepada hibah, di mana pada dasarnya hibah itu tidak bisa ditarik kembali. Tapi ada pengecualian. Di sini dijelaskan di pasal 1688 KUHP, di mana sebenarnya pada dasarnya tidak bisa ditarik kembali, tapi kalau ada hal-hal tertentu bisa jadi hibah itu bisa ditarik kembali. Pertama, apabila memang jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Yang kedua, jika orang yang diberi hibah ikut melakukan pembunuhan, misalkan itu terhadap penghibah itu. Nah, ini batal di hibahnya gitu. Kemudian jika penghibah jatuh miskin, pemberi hibah jatuh miskin, dan yang diberi hibah menolak untuk menafkahinya, nah ini juga bisa ditarik kembali gitu. Ya, jadi kembali juga ke permasalahan bahwa tadi yang menggugat semacam yang akan meminta kembali dia punya namanya letter C. Nah, sementara yang penanya sudah dicatatkan di PPAT, tapi mungkin belum didaftarkan di sertifikat. Jadi letter C itu apa? Letter C itu adalah register yang ada di desa atau di kampung atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun temurun yang disimpan oleh kepala desa masing-masing. Ya, fungsi letter C ini sendiri sebenarnya adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial. Ya, itu. Jadi sebenarnya sih baik letter C maupun akta tanah yang dicatat oleh PPAT tetap ini harus dikonversikan kepada sertifikat agar lebih kuat begitu. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, di mana apabila penanya ini sudah mempunyai akta tanah, sebenarnya secara hukum lebih kuat, tapi tetap tinggal selangkah lagi untuk didaftarkan pada badan pertanahan setempat. Ya, mungkin itu jawabannya kurang lebih. Jadi solusinya kasus tersebut seperti apa? Ini kalau dilihat dari permasalahannya sebenarnya sih sudah lebih kuat, yaitu oleh ibu penanya. Nah, terus kemudian dilihat dari definisi hibah itu sendiri, bahwa ya sebenarnya hibah itu memang tidak bisa ditarik kembali kecuali memang ada hal-hal tertentu. Maka silakan harus membuktikan kepada cucunya yang meminta ini bahwa ini adalah dulu sudah dihibahkan dan kita sudah mempunyai akta tanahnya. Nah, selanjutnya agar lebih kuat, silakan untuk secepatnya mendaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dikonversi menjadi sertifikat. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai penghibahan tanah. Jadi ini memang sering terjadi permasalahan tanah. Mudah-mudahan
kita menjadi tahu prosesnya ketika penghibahan tanah dilakukan, yaitu harus ikatan PAT, kemudian lebih kuat lagi untuk dikonversi, didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.